Salam sehat sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang gejala penyakit asam lambung atau GERD yang sudah menjadi penyakit umum dari orang perkotaan. Asam lambung disebabkan oleh bakteri yang dikenal sebagai Helicobacter pylori yang berada di dalam lambung dan biasanya terjadi karena kita mengkonsumsi makanan cepat saji atau daging merah. Penanganan sampai saat ini yaitu dengan menggunakan obat-obatan atau suplemen pereda asam lambung. Ada dua hal penyebab asam lambung. Yang pertama disebabkan oleh kerusakan katup sphincter, yaitu katup yang berada pada saluran kelongkongan yang berbatasan dengan lambung. Katup sphincter ini akan tertutup setelah makanan masuk ke dalam lambung kita. Pada keadaan terdapat bakteri di sekitarnya, katup ini akan terus terbuka sehingga asam lambung akan naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tidak enak dan sampai mual di mulut dan di kerongkongan. Penyebab lain dari asam lambung yaitu terdapatnya luka atau ulkus di lapisan mukosa dari lambung. Helicobacter pylori akan menempati mukosa yang mestinya sehat dan menyebabkan rasa tidak nyaman di dalam lambung. Asam lambung atau gastritis atau jika kronis dikenal sebagai GERD mempunyai beragam gejala. Misalnya seperti perut begah dan berat, rasa sakit di dada, mual dan muntah, panas dan perih di dada. Untuk mendiagnosa asam lambung yang paling tepat adalah dengan menggunakan QRMA. Pada halaman pemeriksaan fungsi saluran pencernaan, kita dapat menelusuri berbagai parameter terkait gejala asam lambung yang kita alami. Parameter pertama yaitu keadaan kekurangan enzim pepsin atau tingkat sekresi pepsin yang indikatornya berada di warna kuning sebelah kiri. Pepsin sendiri adalah enzim yang disekresi di dalam lambung dan berguna untuk mengubah protein menjadi polipeptida sehingga akan menjadi tenaga dan disalurkan ke usus kecil. Parameter selanjutnya yaitu gerakan peristaltik lambung yang bermanfaat untuk mendorong secara mekanik polipeptida dan zat lain yang dihasilkan oleh lambung sehingga nanti akan menuju ke usus kecil. Model gerakan peristaltik lambung dapat dilihat dalam animasi yang terlihat di layar. Selanjutnya, parameter yang termasuk dalam fungsi saluran pencernaan yaitu fungsi pencernaan lambung yang mestinya erat berkaitan dengan kekurangan cairan atau air putih. Dua parameter lainnya yaitu yang berhubungan dengan gerakan peristaltik usus kecil dan fungsi penyerapan usus kecil. Parameter lain yang berhubungan dengan usus besar yaitu pemeriksaan gerakan peristaltik dan fungsi penyerapan usus besar. Gerakan peristaltik adalah gerakan memeras yang dilakukan oleh usus besar agar bulir makanan dapat berjalan ke arah horizontal. Fungsi penyerapan adalah sensitivitas usus besar terhadap penyerapan nutrisi yang sebagian besar ditentukan oleh kurang atau tidaknya air putih yang kita konsumsi. Sedang koefisien bakteri usus adalah keseimbangan jumlah bakteri baik
dan bakteri buruk yang berada dalam usus besar. Total berat yang ada di dalam tubuh kita adalah sekitar 1,5 kilo. 70%-nya adalah sel imunokomputen dan koefisien bakteri ususnya biasa disebut probiotik. Probiotik bukan obat satu ukuran untuk semua, dan strain probiotik tertentu jauh lebih efektif untuk kondisi dan gejala medis tertentu. Efektivitas suplemen probiotik tidak spesifik hanya strain, tetapi juga untuk penyakit tertentu. Artinya, strain dan dosis yang tepat harus sesuai dengan kondisi atau gejala yang dirasakan. Proses pembuatan, umur simpan, dan jenis formulasi dapat mempengaruhi efektivitas probiotik secara signifikan. Penting membeli probiotik dari perusahaan yang terpercaya. Beberapa jenis probiotik memerlukan pendinginan. Periksa label produk dan petunjuk penyimpanan. Secara umum, probiotik sensitif terhadap panas. Jadi, jika produk tidak membutuhkan pendingin, sebaiknya menyimpan di tempat yang sejuk dan kering. Penting untuk mencari probiotik yang mengandung setidaknya 10 CFU atau 1 juta per gram. Karena penelitian menunjukkan bahwa ini adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk mengerahkan tenaga agar didapat efek positif di dalam tubuh. Parameter terakhir dalam fungsi usus besar yaitu koefisien tekanan intraluminal. Koefisien ini berkaitan dengan katup ileosekal yang merupakan perpotongan usus kecil ke usus besar. Katup ileosekal sering menjadi penyebab berbagai penyakit. Dalam kesempatan lain kita akan membahas secara lebih mendalam manfaat dari katup ini. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana kita mengatasi asam lambung atau GERD dengan menggunakan AccuPatch LifeWave. Penempatan AccuPatch LifeWave berhubungan dengan titik-titik akupuntur yang dapat ditempel sesuai dengan gejala yang dirasakan. Misalnya kalau muncul gejala asam lambung, dapat langsung ditempel X39 menutupi pusar atau umbilikus. AccuPatch LifeWave yang dipakai adalah X39 melakukan regenerasi stem cell, glutathione sebagai master antioksidan, ion anti peradangan, dan carnosin untuk meningkatkan sifat bioelektrik dan fleksibilitas organ. Titik-titik yang dapat kita pakai yaitu GV14 akan memperlancar aliran Qi pada 6 meridian yang berada di depan. CV21 mencegah batuk dan nyeri dada. CV17 pertemuan meridian limpa, ginjal, usus kecil, dan pembakar 3 tungku dan berguna untuk mencegah gas untuk naik ke atas. CV12 akan meningkatkan proteksi terhadap lambung. CV8 menggerakkan Qi gastrointestinal secara normal. CV4 mengalirkan aliran energi ke usus kecil, lever, limpa, dan ginjal. ST25 meningkatkan kerja dari usus besar. PC6 melindungi selaput jantung atau disebut perikardium dari sumbatan dan inflamasi. Ada satu lagi titik akupuntur yang selalu dipakai oleh shinsei-shinsei dalam memperbaiki pencernaan dan selalu sering ditusuk atau dibakar dengan moksa. Titik itu adalah ST36 yang terletak 4 jari di bawah tempurung dan 1 ibu jari dari tulang kering ke arah luar. Titik akupuntur ini mampu melepaskan distensi dada dan perut. Sangat baik untuk mengobati dingin di perut, borbori gemus atau perut keroncongan dan diare, pembengkakan tungkai bawah, dan parestesia yang menyakitkan dengan sensasi jarum di lutut. Mengatasi flu dingin dengan kachesia atau penurunan berat badan dan otot lemas yang parah, keracunan Qi, dan
patologi lainnya. Demikian bahasan tentang bagaimana kita menangani asam lambung atau GERD. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.